Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai CSS Box Model dan Display. Jadi kedua materi ini cukup penting sebelum teman-teman mulai merancang layout dari tampilan sebuah website. Alangkah baiknya kita pelajari dulu kedua materi ini. CSS Box Model adalah konsep di mana setiap elemen dari suatu website itu akan direpresentasikan dalam bentuk box. Misal di sini saya tambahkan elemen P dengan tulisan ini adalah paragraf. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tampil elemen P yang sudah kita buat tadi dengan tulisan ini adalah paragraf. Sekarang kita klik kanan, kita pilih inspect, kita pilih select, lalu kita cari elemen mana yang ingin kita inspeksi. Sebagai contoh di sini kita inspeksi saja elemen yang sudah kita buat tadi yaitu elemen P. Lalu kita arahkan ke style, dan untuk CSS box model dari elemen P tadi itu adalah seperti ini. Jadi ada beberapa komponen pada CSS box model. Yang pertama ini adalah isi kontennya, yang dimana lebarnya itu adalah 1264 kali 18. Ini lebar, ini tinggi. Lalu ada padding, ada border, dan ada margin. Jadi komponen-komponen ini akan kita pelajari selanjutnya. Seperti yang kita lihat di CSS box model tadi, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah width, lalu height, padding, margin, dan border. Pertama kita mulai dari width. Jadi width ini adalah lebar dari suatu elemen. Misal saya ingin elemen P ini memiliki width atau lebar sebesar 1000 px. Maka di sini kita tambahkan dulu style. Kita buat selektor untuk P. Kita atur saja di sini. Width-nya menjadi 1000 px. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang elemen P sudah menjadi 1000 px untuk lebarnya. Lalu apa yang akan terjadi ketika properti width ini tidak kita terapkan atau tidak kita tuliskan nilainya? Ada dua kondisi tergantung dari jenis elemen yang digunakan. Misal kondisi pertama, jika kita menggunakan elemen yang display-nya itu adalah inline, misal seperti elemen A, elemen span, dan elemen img, ataupun elemen yang kita ubah menjadi inline block, maka width-nya itu akan menyesuaikan isi dari konten. Ya, lebarnya ini akan sesuai dengan isi dari apa yang kita tulis pada elemen itu. Misal elemen tersebut kita isi dengan tulisan ini adalah paragraf. Nah, maka lebarnya akan menyesuaikan kata-kata ini adalah paragraf. Jadi dia akan menyesuaikan isi dari konten. Lalu kondisi kedua, misal kita menggunakan elemen yang berjenis display berupa blok. Misal elemen div, elemen p, elemen H1 sampai H6. Jadi kalau kita menggunakan elemen-elemen itu, width-nya itu atau lebarnya itu akan mengikuti lebar dari elemen pembungkus. Seperti contoh pada elemen P tadi, dia lebarnya akan mengikuti elemen pembungkusnya yaitu elemen body. Karena elemen P ini berada di dalam elemen body. Jadi kalau misal width ini kita hapus, di sini terlihat bahwa elemen P ini akan mengikuti elemen pembungkus untuk lebarnya. Nah, di sini kita tahu bahwa elemen pembungkus dari P ini adalah body. Sekarang misal kita berikan saja di sini untuk body. Misal bodinya itu lebarnya adalah 300 px. Maka elemen P juga itu lebarnya akan menjadi 300 px karena dia mengikuti lebar dari elemen pembungkus tersebut. Hal ini terjadi karena memang elemen P ini adalah elemen yang memiliki display block. Sehingga lebar dari elemen ini akan menyesuaikan lebar dari pembungkusnya. Itu secara default kalau tidak kita isi nilai width-nya. Misal saja ini kita hapus dulu selektor untuk body. Saya akan coba membuat sebuah elemen div. Perlu diingat div ini adalah elemen yang menggunakan display block. Saya pindahkan P ke dalam div. Misal saya ubah di sini div untuk width-nya ini menjadi 500 px. Saya beri background color. Untuk
P-nya background color menjadi merah dan div atau pembungkusnya menjadi warna biru atau aqua. Nah, di sini untuk elemen div-nya tadi sudah kita atur menjadi background berwarna biru. Namun karena perlu kita ingat bahwa P ini lebarnya itu mengikuti lebar dari pembungkus, maka warna biru dari pembungkusnya itu tidak muncul. Nah, agar di sini terlihat bahwa pembungkusnya itu ada atau div-nya ada, kita berikan saja di sini height misal 1000 px. Ini sebagai contoh dulu, nanti akan kita jelaskan mengenai height. Nah, di sini sudah terlihat bahwa elemen P itu akan menyesuaikan lebar dari elemen pembungkus. Lalu di sini dikatakan bahwa jika elemen inline atau inline block tidak menggunakan property width, maka width-nya itu akan menyesuaikan konten. Kalau misal P ini saya ubah menjadi A, kita tahu bahwa A ini adalah elemen inline. Nah, di sini saya save. Nah, sekarang lebarnya itu mengikuti isi dari konten. Jadi itu adalah ketika kita tidak menerapkan lebar untuk elemen inline ataupun inline block. Itu nanti akan kita bahas di materi display. Sekarang kita masuk ke height. Height adalah tinggi dari suatu elemen. Namun di sini ada catatan, jika kita tidak menuliskan properti height, maka tinggi dari suatu elemen itu akan menyesuaikan isi konten. Di sini terlihat bahwa kita memberikan elemen div dengan tinggi berupa 1000 px. Nah, di sini kita coba inspect. Kita pilih elemen div. Nah, di sini terlihat bahwa elemen div ini lebarnya 500 px. Karena ini sudah kita atur tadi 500 px. Dan dia memiliki tinggi 1000 px. Sekarang bagaimana kalau kita hapus properti height atau tinggi ini? Nah, di sini terlihat bahwa yang berwarna background biru alias div ini yang membungkusi elemen A yang bertuliskan ini adalah paragraf, dia tingginya menjadi 18 pixel karena mengikuti isi dari konten yang ada pada div, yaitu elemen A. Misal dalam div ini saya tambahkan lagi sebuah P misal. Misal saya tambahkan lorem dengan 50 kata. Nah, dia lebarnya menyesuaikan isi konten. Sehingga ketika kita tambahkan tulisan lorem, di sini dia langsung bertambah tinggi dari elemen pembungkus, yaitu elemen div. Lalu selanjutnya ada border. Jadi border ini adalah garis tepi pembatas suatu elemen. Kita tahu bahwa border ini adalah garis tepi. Border ini dibagi menjadi 4 kalau kita menggunakan properti CSS. Yang pertama itu adalah border top, yaitu kita menerapkan border pada bagian atas elemen, lalu border right, kita menerapkan border bagian kanan elemen, border bottom di bagian bawah, border left bagian kiri, dan kalau kita hanya menuliskan border saja, maka kita akan menerapkan border ke 4 sisi, yaitu atas, kanan, bawah, kiri. Untuk cara menerapkan border, di sini pertama-tama teman-teman pilih dulu border apa yang ingin digunakan. Seperti contoh di slide ini dituliskan hanya border, artinya kita akan menerapkan border ke 4 sisi. Lalu kita isi 3 buah nilai di sini. Yang pertama itu adalah ketebalan border. Di sini dituliskan 1 px, artinya tebal dari border ini adalah 1 px. Lalu nilai kedua adalah jenis garis border. Di sini digunakan jenis garis berjenis solid. Sebenarnya ada beberapa jenis garis border, namun yang biasa kita gunakan adalah solid. Solid ini adalah garis yang utuh. Ada juga garis yang putus-putus, itu bukan solid namanya. Lalu nilai yang terakhir adalah warna dari border. Misal kita ingin elemen div ini memiliki border, maka di sini kita tuliskan border. Pertama kita ingin border di bagian mana? Misal kita ingin border di bagian atas, kita tulis border top. Lalu kita isi nilainya disesuaikan dengan materi tadi. Misal di sini saya isi dengan 5 px. Jenis garisnya solid dan warnanya hitam.
kita save. Di sini terlihat bahwa elemen div alias elemen pembungkus sekarang memiliki border di bagian atas dengan ketebalan 5 pixel. Kita coba inspeksi, kita pilih elemen div. Nah, di sini sudah terlihat bordernya itu adalah 5 pixel. Ya, di sini memang dituliskan 4,67, namun ini kalau kita bulatkan menjadi 5 pixel. Lalu kalau misal kita ingin bordernya di seluruh sisi, kita cukup tuliskan border. Nah, sekarang border sudah diterapkan di keempat sisi di elemen div. Kalau misal kita elemen A ingin kita beri border juga, di sini kita tuliskan saja ya, misal bordernya 1px untuk ketebalan, dan misal warna bordernya adalah blue. Nah, di sini sudah terlihat ada border di elemen A. Namun di sini tidak terlalu jelas bordernya. Kita coba beri nilai 3px. Di sini sudah muncul border 3px pada elemen A. Kita inspeksi, kita pilih elemen A. Nah, di sini sudah ada bordernya. Lalu komponen selanjutnya adalah padding. Padding adalah jarak antara konten dengan border. Misal di sini saya coba hapus dulu seluruh elemen tadi. Misal di sini kita tambahkan div, lalu isi nilainya adalah kotak misal. Nah, untuk div ini misal kita berikan saja width-nya 100px dan height 100px. Lalu kita beri background color. Kita lihat hasilnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan kita coba beri padding. Kita tambahkan saja padding di sini misal 20px. Nah, sekarang terlihat bahwa isi konten dari div tadi itu sekarang memiliki jarak antara konten ke border atau garis tepi. Saya beri contoh, misal di sini kita tambahkan border. Misal bordernya 5px solid black. Nah, di sini bordernya sudah muncul. Artinya antara isi konten dari div ke border itu memiliki jarak sebanyak 5px. Kita inspeksi. Kita pilih kotak tadi, div tadi. Nah, di sini sudah terlihat kita menerapkan 20px ke seluruh sisi dari elemen. Lalu kita tambahkan juga bordernya. Jadi ini adalah jarak antara konten ke border. Misal padding ini saya nonaktifkan. Nah, dia sekarang akan menjadi tidak ada jarak antara konten ke garis tepi. Untuk padding sendiri itu ada beberapa nilai yang bisa kita terapkan. Misal kita hanya menuliskan padding seperti ini, maka kita akan menerapkan padding di keempat sisi. Tapi kalau misalkan padding di bagian bawah, misal kita bisa gunakan padding bottom. Nah, sekarang kalau kita inspect, sekarang paddingnya hanya diterapkan di bagian bawah. Bagian atas, kanan, kiri ini kosong. Jadi di sini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Mengenai border dan padding, di sini ada catatan bahwa border dan padding ini akan mempengaruhi ukuran dari suatu elemen. Jadi kalau misal elemen div tadi saya hapus dulu isi kontennya. Di sini saya coba save. Nah, di sini muncul div dan kita atur tadi lebar dan tingginya adalah 100 pixel kali 100 pixel. Tapi saya coba tambahkan div satu lagi. Di sini kita berikan saja kelas tanpa padding border. Lalu untuk div yang satunya kita beri kelas dengan padding border. Di sini kita terapkan untuk stylenya adalah div yang memiliki kelas dengan padding border. Kita save dan kita coba buat style satu lagi. Dan ini adalah div untuk style tanpa padding dan tanpa border. Jadi kita hanya menuliskan lebar dan tinggi. Kita lihat perbedaannya. Oh, ini terlalu mepet, kita beri margin coba agar ada jarak. Untuk margin ini akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita lihat.
kedua elemen ini kita atur width dan height-nya itu 100 pixel. Namun untuk div yang tidak menerapkan padding dan border, dia lebarnya ini, lebar dan tingginya terlihat berbeda dengan div yang sudah kita terapkan padding dan border. Kita coba lihat inspect. Nah, jadi ini adalah div dengan kelas tanpa padding dan border. Di sini terlihat bahwa kosong di sini ya untuk border dan paddingnya. Namun untuk div dengan padding dan border, meskipun sama-sama kita atur width dan height-nya 100 pixel, namun ukurannya terlihat berbeda. Untuk div yang memiliki kelas dengan padding border, di sini karena kita menerapkan padding 20 px ke seluruh sisi dan border 5 px ke seluruh sisi, artinya lebar dan tinggi elemen ini tidak murni menjadi 100 pixel lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau misal kita ingin div yang kita tambahkan padding dan border, itu ukurannya tidak berubah, melainkan tetap memiliki lebar 100 px dan tinggi 100 px, meskipun kita terapkan padding dan border. Di sini kita cukup tambahkan saja properti box sizing dengan nilai border box. Nah, di sini sudah terlihat bahwa elemen div dengan padding dan border sekarang memiliki ukuran yang sama dengan ukuran aslinya ketika tidak menggunakan border dan padding. Sehingga nilai width dan height di sini akan dikurangi dan disesuaikan agar ukurannya menjadi pas, yaitu 100 px kali 100 px. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir dari CSS Box Model, yaitu margin. Jadi margin itu digunakan untuk mengatur jarak di sekitar elemen. Kalau padding tadi itu mengatur jarak antara konten dan border, tapi kalau margin ini mengatur jarak di luar dari elemen. Sehingga dari elemen satu ke elemen lain itu jaraknya ingin berapa. Nah, ini kita gunakan properti margin. Di sini saya coba hapus dulu seluruh elemen yang sudah kita buat. Misal di sini saya tambahkan 2 buah P. Untuk P yang pertama kita beri kelas P1, P yang kedua kita beri kelas P2. Untuk konten kita isi saja dengan tulisan, ini paragraf 1, ini paragraf 2. Lalu kita berikan style untuk masing-masing paragraf tadi. Misal P1 kita beri background color aqua, lalu P2 kita beri background color merah. Kita save. Nah, di sini sudah muncul 2 paragraf yang sudah kita buat tadi. Kita inspect coba. Kita pilih salah satu, misal kita pilih P1. Nah, kalau dilihat di sini seperti ada jarak antara elemen satu ke elemen yang lain. Karena kalau kita lihat ke box model, di sini secara default tertulis margin sebesar 16 px. Dan hal ini bukan hanya terjadi di elemen yang ini, namun di elemen lain juga terdapat margin secara default. Begitupun dengan elemen body. Namun untuk body dia memiliki margin default berupa 8. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena memang secara default nilai margin itu meskipun tidak kita tulis, dia secara otomatis memiliki nilai default. Seperti yang kita lihat tadi, ini ada 16 dan ini ada 8 untuk di body. Kalau misal untuk P1 ini saya marginnya saya beri nilai 0. Nah, di sini ketika kita select elemen P, dia marginnya sekarang sudah kosong. Kalau tadi ada 16 pixel untuk atas bawah, sekarang sudah tidak ada lagi. Karena di sini sudah kita buat margin 0. Namun kalau kita tidak menggunakan margin 0, secara default dia menjadi 16. Di sini ada jarak sekarang. Kalau misal kita ingin secara default marginnya itu adalah 0, di sini kita cukup tuliskan selektor bintang, lalu tuliskan margin 0. Kita hapus saja di sini untuk margin 0 di P1. Nah, sekarang terlihat bahwa untuk seluruh elemen itu secara default tidak memiliki margin. Kalau kita cek di inspeksi, di sini marginnya sudah kosong. Termasuk juga untuk elemen body sudah tidak ada margin. Sekarang bagaimana kalau misal kita ingin
elemen P1 itu bergeser ke kanan sebanyak 20 px. Alias ada ruang kosong di sebelah kiri elemen P1 ini sebesar 20 px. Di sini kita cukup tambahkan saja margin. Dan ini sama halnya seperti padding. Di sini margin ini ada beberapa nilai yang bisa kita gunakan. Kalau ingin margin di sebelah kiri alias ada ruang kosong di sebelah kiri, maka kita gunakan margin left. Ada margin bottom, right, top, dan kalau kita tidak menuliskan nilai setelah margin, maka dia akan menerapkan margin ke 4 sisi. Misalkan di sini kita beri margin left dengan nilai 20 px, kita save. Nah, sekarang elemen P1 itu bergeser ke kanan sebanyak 20 pixel. Karena di sebelah kiri elemen P1 kita terapkan margin left alias ada ruang kosong sebesar 20 px di elemen P1 sehingga elemen ini akan bergeser ke kanan. Misal kalau saya hapus margin left sehingga dia hanya bertuliskan margin. Nah, sekarang elemen P1 untuk sisi atas, bawah, kiri, kanan itu marginnya 20 px. Kalau kita lihat di inspeksi, kita select elemen P1. Nah, di sini marginnya diterapkan di keempat sisi. Sehingga elemen P1 ini akan menggeser elemen yang ada di sekitarnya sebanyak 20 px. Di sini terlihat bahwa elemen P2 itu bergeser ke bawah karena kita menerapkan margin di P1. Di sini ada cara penulisan lain untuk menggunakan margin. Kalau kita tulis seperti ini, itu artinya kita akan menerapkan margin 20 px ke 4 sisi. Tapi ada satu cara lagi, misal di sini saya tuliskan 20 px, 10 px, 10 px, 20 px. Di sini kita menerapkan 4 nilai. Yang dimana nilai pertama itu adalah margin atas, margin kanan, margin bawah, dan margin kiri. Jadi arahnya itu mengikuti arah jarum jam. Jadi di sini bisa teman-teman menggunakan metode penulisan seperti ini. Atau bisa juga seperti yang tadi. Artinya kalau seperti ini 20 px di keempat sisi. Atau kita tulis satu-satu di sini, margin top, margin left, margin bottom. Di sini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini terlihat bahwa margin atas dari P1 ini 20 px, kanan 10 px, bawah 10 px, dan kiri 20 px. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu display. Display adalah bagaimana suatu elemen HTML akan ditampilkan sesuai dengan perilakunya. Jadi setiap elemen HTML itu memiliki perilaku yang berbeda tergantung dari jenis display-nya. Ada 3 jenis display dari suatu elemen. Yang pertama adalah inline, inline block, dan block. Meskipun elemen HTML itu memiliki display defaultnya masing-masing, namun display ini bisa kita ubah menggunakan properti CSS. Akan kita coba praktekkan nanti. Yang pertama adalah jenis-jenis elemen inline. Itu ada elemen A, elemen span, dan elemen IMG. Jadi kalau kita merujuk di catatan di sini, setiap elemen HTML dapat diubah nilai properti display menggunakan CSS. Misal elemen A ini berjeniskan inline, ingin kita ubah menjadi elemen inline block ataupun block, itu bisa menggunakan properti CSS. Sekarang kita masuk ke perilaku dari display inline dan akan kita coba praktekkan. Di sini disebutkan bahwa inline tidak akan menambahkan baris baru. Misal di sini saya tambahkan elemen A, lalu kita tuliskan saja di sini, ini A1. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini tampil elemen A. Kita coba tambahkan A1 lagi. Ini A2. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang elemen A yang kita tambahkan tadi akan berada di samping dari elemen A sebelumnya. Jadi itu adalah perilaku pertama dari inline. Misal di sini saya tambahkan style, lalu elemen A saya berikan di sini. Pertama kita berikan background color dulu agar kita bisa melihat lebar dan tinggi dari elemen A. Nah, jadi ini adalah lebar dan tinggi elemen A. Dia menyesuaikan isi dari konten.
Jadi ini adalah perilaku kedua dari elemen inline, yang dimana untuk lebar dan tinggi akan menyesuaikan isi dari konten elemen itu sendiri. Lalu untuk perilaku berikutnya disebutkan bahwa lebar dan tinggi elemen tidak dapat diubah. Misal untuk elemen A tadi saya beri width dan height misal 100px, height-nya misal 100px. Nah, di sini tidak berubah lebar dan tingginya. Saya coba inspeksi. Saya pilih misal elemen A yang ini. Nah, di sini tidak berubah. Dia lebarnya dan tinggi itu tetap 100 kali 100. Jadi ini adalah perilaku ketiga dari elemen inline, di mana untuk lebar dan tinggi itu tidak bisa diatur. Lalu perilaku keempat disebutkan bahwa margin hanya bisa diterapkan secara horizontal. Artinya hanya untuk margin kanan dan kiri yang bisa diterapkan. Untuk atas bawah itu tidak bisa. Misal seluruh elemen A ini saya berikan margin untuk margin right misal. Misal saya beri nilai 50px. Nah, kalau kita lihat di sini untuk elemen A1 dan A2 marginnya diterapkan 50px semua. Tapi kalau misal saya tambahkan di sini margin top 50px, di sini tidak ada perubahan karena ini adalah perilaku dari inline, yang dimana kita hanya bisa menerapkan margin untuk sisi kiri dan kanan, tidak bisa di sisi atas maupun bawah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis elemen blok. Ada beberapa contoh elemen HTML yang secara default menerapkan display block. Di antaranya adalah elemen P, elemen H1 sampai H6, ada div, form, header, main, section, dan footer. Sekarang kita masuk ke perilaku blok dan akan kita coba praktekkan nanti. Pertama disebutkan bahwa blok akan menambahkan baris baru. Kita akan coba. Misal di sini saya hapus dulu elemen yang sudah kita buat, lalu setelah kita hapus juga, saya akan menambahkan elemen P, bertuliskan ini paragraf. Lalu saya copy sehingga ada 2P. Misal saya tulis di sini ini paragraf 1, paragraf 2. Kita lihat hasilnya. Nah, elemen P yang kedua yang kita tambahkan tadi itu akan berada di bawah dari elemen yang sebelumnya. Jadi ini adalah perilaku pertama dari blok, yang dimana ketika kita menambahkan sebuah elemen, dia akan berada di baris yang baru, yaitu dia akan pindah ke bawah dari elemen sebelumnya. Lalu perilaku berikutnya disebutkan bahwa lebar elemen itu secara default akan mengikuti elemen pembungkus. Nah, misal elemen P tadi kita beri background color. Nah, di sini terlihat bahwa elemen P ini akan mengikuti lebar dari pembungkusnya, di mana pembungkus ini adalah elemen body. Misal di sini untuk body kita beri border. Kita border 5px solid black. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat elemen P ini akan mengikuti lebar dari elemen pembungkusnya. Dalam kasus ini pembungkusnya adalah body. Jadi kalau body ini misal saya ubah saja lebarnya menjadi 500px. Nah, sekarang P ini dia lebarnya menjadi 500px menyesuaikan dengan elemen pembungkusnya. Di perilaku ketiga disebutkan bahwa lebar dan tinggi elemen itu dapat diubah, berbeda dengan inline yang tidak dapat diubah. Jadi misal untuk elemen P ini saya berikan nilai width 100px dan tingginya 100px. Nah, untuk elemen P ini tinggi dan lebarnya itu langsung berubah nilainya. Tapi kalau misal saya hapus width dan height, maka untuk height akan menyesuaikan konten dan width-nya akan menyesuaikan elemen pembungkus. Nah, misal kita ingin agar lebar elemen ini menyesuaikan isi konten. Kalau misal konten ini tulisannya ini paragraf 1, maka lebarnya hanya sampai sini saja. Kita bisa tambahkan width dengan nilai fit content, sehingga lebarnya akan menyesuaikan isi dari konten elemen. Jadi ini adalah perilaku dari blok, yang mana kita bisa mengatur bagaimana lebar dan tinggi suatu elemen. Lalu margin dapat diubah baik secara horizontal maupun vertikal. Kalau di inline tadi kita tahu bahwa margin ini hanya bisa diterapkan secara horizontal, tidak bisa secara vertikal.
Sekarang kita coba tambahkan margin top sebesar 50 px agar seluruh elemen P ini akan bergeser ke bawah sebanyak 50 px. Nah, di sini elemen P langsung bergeser ke bawah sebanyak 50 px. Kita inspeksi. Nah, di sini langsung diterapkan margin 50 px untuk bagian atas. Namun untuk bagian bawah di sini masih ada tulisan 16 karena kita tidak menerapkan margin 0 secara default. Kita coba tambahkan dulu. Seperti yang kita lakukan tadi, kita masukkan selektor bintang. Lalu kita atur margin 0. Nah, di sini sudah tidak ada lagi margin bawaan. Lalu bagaimana kalau kita tambahkan margin secara horizontal? Misalkan saja margin left 50 px. Nah, sekarang elemen P1 langsung bergeser ke kanan sebanyak 50 px. Karena kita terapkan margin left itu tadi. Sekarang kita masuk ke display terakhir, yaitu inline block. Di sini ada catatan bahwa tidak ada elemen HTML yang secara default menerapkan display inline block. Sehingga jika kita ingin menerapkan display inline block, kita harus merubah elemen HTML yang digunakan menjadi display inline block. Nanti akan kita coba praktekkan. Kita lihat perilaku pertama dari inline block. Di sini disebutkan bahwa inline block tidak akan menambahkan baris baru, yang artinya ini adalah perilaku yang sama seperti display inline. Misal untuk elemen P tadi saya hapus, dan selektornya saya hapus coba. Misal di sini kita membuat elemen H1, ini elemen H1. Coba kita save. Nah, elemen H1 ini dia secara default adalah display block. Kalau kita inspeksi, kita pilih elemen H1. Nah, di sini tertera display secara default ini adalah block. Misal di sini saya terapkan selektor untuk H1, displaynya saya ubah menjadi inline. Kalau kita inspect, nah sekarang elemen H1 yang tadinya adalah secara default adalah block, sekarang berubah menjadi inline. Kalau ini saya hapus, dia kembali ke display bawaan yaitu block. Karena kita kali ini akan menerapkan inline block, maka kita tuliskan saja inline block. Nah, di sini displaynya sudah berubah. Di sini dijelaskan bahwa inline block tidak akan menambahkan baris baru. Misal di sini saya tambahkan elemen P, ini paragraf, dan P ini saya buat selektor CSS-nya agar untuk display menjadi inline block juga, karena P ini secara default adalah block. Nah, di sini terlihat bahwa elemen P yang kita tambahkan tadi, dia akan berada di samping dari elemen sebelumnya, yaitu elemen H1. Sehingga perilaku ini kalau kita lihat mirip seperti display inline, yang dimana dia tidak akan menambahkan baris baru. Lalu untuk perilaku kedua, disebutkan bahwa lebar elemen secara default akan mengikuti isi dari konten, yang dimana ini mirip seperti perilaku dari display inline. Misal untuk H1 ini kita beri background color, misal warna biru, dan untuk P kita beri background color berwarna red. Di sini terlihat bahwa lebar dari elemen akan menyesuaikan isi dari konten itu sendiri. Jadi ini kurang lebih sama seperti perilaku dari inline. Kalau perilaku dari block, dia akan lebarnya mengikuti elemen pembungkus, namun di sini sama seperti inline. Kemudian perilaku ketiga disebutkan bahwa lebar dan tinggi elemen itu dapat diubah. Kalau kita ingat untuk perilaku dari display inline itu tidak bisa diatur lebar dan tingginya. Artinya untuk perilaku ketiga dari inline block ini sama seperti perilaku block, yang dimana kita bisa atur lebar dan tinggi suatu elemen. Misal untuk elemen H1 tadi, kita berikan di sini lebarnya misal 500 px dan tingginya misal 500 px. Nah, di sini sudah terlihat bahwa elemen ini sekarang lebarnya adalah 500 dan tingginya 500. Berbeda dengan inline yang tidak bisa kita atur lebar dan tingginya.
Lalu untuk perilaku terakhir disebutkan bahwa margin dapat diubah baik secara horizontal maupun vertikal, yang artinya ini sama seperti perilaku dari blok. Kalau di inline kita tidak bisa mengatur margin secara vertikal, melainkan hanya secara horizontal, baik secara kiri maupun kanan. Sekarang kalau misal kita berikan di sini margin, misalkan saja margin top 50px, atau kita menggunakan metode penulisan seperti ini saja. Kita ingin margin atas 50px, margin kanan 100px, margin bawah 50px, dan margin kiri misal 10px. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini langsung diterapkan margin di keempat sisi. Kalau kita inspect, kita pilih elemen H1. Nah, di sini sudah muncul. Di sini displaynya adalah inline block. Dan kalau kita lihat margin, di sini sudah diterapkan margin di keempat sisi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya kita mulai akan merancang tampilan layout sebuah website melalui materi yang sudah kita pelajari kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.